Taib, Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk sesi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita masuk ke kisah yang ke-20 dan juga ke-21. Karena kisah 20 dan 21 ini ya satu bisa dikatakan satu bagian atau satu kisah gitu ya. Di sini penerbit memberikan judul Kisah Imam Orang-orang yang Bersabar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ayyub alaihi salam hidup bersabar dalam cobaan penyakit selama 18 tahun. Sehingga seluruh kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, menghindar darinya, kecuali 2 orang laki-laki yang masih termasuk teman dekatnya. Setiap pagi dan sore, kedua kawannya itu mengunjungi Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, bapak-bapak, Nabi Ayyub ini tergolong sebagai nabi dari kalangan Bani Israel. Keturunannya dari Nabi Yakub, dari Ishak bin Ibrahim ya. Nah, suatu hari salah seorang di antara mereka berkata, "Demi Allah, tahukah kamu bahwasanya selama ini Ayyub berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun?" Maka kawannya yang satu lagi bertanya, "Dosa apa yang telah dilakukannya?" Dia menjawab, "Bukankah sudah 18 tahun dia tidak disayang Allah sehingga dia tidak berkenan menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub?" Maksudnya penyakitnya Ayyub ya. Jadi sudah 18 tahun menurut temannya ini Allah itu memberikan penyakit kepada Nabi Ayyub dan tidak menyembuhkannya. Dan orang ini menyangka Allah itu telah meninggalkan Nabi Ayyub dan tidak sayang kepada Nabi Ayyub. Lalu pada sore hari, keduanya berangkat menuju Nabi Ayyub alaihissalam. Salah seorang di antaranya nampak tidak sabar untuk segera memberitahukan kepada Ayyub. Lantas Ayyub pun menjawab, "Saya tidak mengerti apa maksud yang diucapkannya. Selain bahwasanya Allah mengetahui bahwa suatu ketika aku akan melewati 2 orang laki-laki yang sedang berselisih," maksudnya sedang berantem ya. "Kemudian keduanya menyebut nama Allah. Lalu aku pulang ke rumah dan membayar kafarat atau penebus dosa untuk kedua orang itu yang sedang berkelahi atau bertengkar, karena aku khawatir mereka telah menyebut nama Allah dengan tidak benar." Suatu hari Nabi Ayyub pun keluar untuk suatu keperluan. Setelah selesai, istrinya menggandeng tangan Nabi Ayyub hingga tiba di rumah. Namun pada suatu hari Nabi Ayyub berjalan agak tertinggal, maksudnya di belakang. Ternyata ketika itu Nabi Ayyub sedang memperoleh wahyu di tempat tersebut. Allah berfirman, "Urqud birijlik, hadza mughtasalun baridun wa syarab." Wahai Ayyub, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Surat Shad ayat 42. Kemudian istrinya menanyakan sebab keterlambatannya. Dan ia pun menunggu Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu saat Ayyub bertemu dengan istrinya, Allah telah menghilangkan penyakitnya. Nah, ini bapak-bapak, Nabi Ayyub itu selama 18 tahun tertimpa penyakit kulit. Ya, sebagian ulama meriwayatkan kenapa orang-orang meninggalkan atau tidak ada yang mau mendekati Nabi Ayyub, karena mereka berpikir penyakit tersebut menular, lalu ya mengeluarkan bau yang kurang sedap. Jadi di antara orang-orang yang dekat dengan Nabi Ayyub itu ya adalah istrinya dan juga 2 temannya tadi. Jadi sisanya telah menjauhi Nabi Ayyub. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Kini Ayyub kelihatan lebih segar dari sebelumnya. Sehingga begitu istrinya menyaksikan Ayyub dalam keadaan demikian, maka ia berkata, semoga Allah memberkahimu.
apakah engkau melihat seorang Nabiullah yang sedang mendapat cobaan? Maksudnya kenapa istrinya Nabi Ayub ini mengatakan, apakah kamu melihat Nabi Allah? Karena Nabi Ayub itu tertimpa penyakit bapak-bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Ayub, urqud birijlik, hada mughtasalun baridu wa syarab. Ya, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub setelah 18 tahun dengan air yang keluar dari kaki Nabi Ayub yang beliau pakai untuk mandi dan pakai untuk minum. Seketika itu penyakitnya langsung sembuh. Sehingga selama 18 tahun istrinya melihat kondisi suaminya dalam keadaan berpenyakit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketika sembuh pangling. Makanya istrinya mengatakan, semoga Allah memberkahimu wahai laki-laki. Apakah kamu melihat seorang Nabi Allah yang sedang mendapatkan cobaan? Karena kan tadi diriwayatkan lagi jalan ya berdua, ya kan, Nabi Ayubnya ketinggalan. Ya, ketika istrinya balik mau nemuin ngejar ketertinggalannya, ternyata udah ganti casing, kasarnya gitu bapak-bapak. Nabi Ayub sudah sembuh. Maka ya kata istrinya, demi Allah aku tidak pernah melihat seorang yang lebih menyerupai dia daripada dirimu. Kok mirip ya? Mungkin waktu itu ya selama 18 tahun, ini versi tuanya sekarang kayak mudanya dulu. Ya, apabila dia dalam kondisi sehat. Nah, maka Nabi Ayub berkata, akulah suamimu, akulah Nabi yang kau maksudkan itu. Lalu Nabi Ayub memiliki 2 gudang, 1 gudang gandum kering dan 1 gudang gandum basah. Susah banget ngomongnya. 1 gudang gandum kering, yang 1 lagi gandum basah. Kemudian Allah mengutus 2 rombongan awan. Ketika salah satu awan menaungi gandum kering, maka gudang itu langsung penuh dengan emas. Sementara saat awan menaungi gudang yang gandumnya yang basah, maka gudang tersebut dipenuhi dengan perak yang melimpah. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Hibban, ya. Dan di sini kita ambil pelajaran bapak-bapak. Memang ini kisahnya ini dari potongan hadis. Jadi kayaknya kurang menarik didengarnya. Ya bapak-bapak rahimakumullah, jadi Nabi Ayub ini di riwayat yang lain itu Allah coba Nabi Ayub punya beberapa anak. Sebelum diuji dengan penyakit kulit ini bapak-bapak, Allah ambil semuanya, alias Allah wafatkan. Nabi Ayub itu orang yang kaya raya, seketika Allah miskinkan. Ya. Begitu. Makanya di sini disebut imamnya orang-orang yang bersabar. Udah anak-anaknya Allah wafatkan, harta bendanya sudah Allah ambil, Allah berikan penyakit cobaan 18 tahun. Tapi itulah orang yang bersabar, orang yang soleh. Dia selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin bapak-bapak ya, berturut-turut cobaannya ya. Kita ya mungkin nggak bisa. Makanya bapak-bapak, cobaan yang paling berat yang Allah berikan itu adalah kepada para nabi. Makanya jangan pernah menganggap kalau misalkan ketika kita tertimpa musibah, seakan-akan kita ini adalah manusia yang paling berat cobaannya. Tidak. Ingatlah ketika misalkan kita tertimpa penyakit, kita ingat Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun. Apakah ketika Nabi Ayub tertimpa penyakit selama 18 tahun Allah nggak sayang sama Nabi Ayub? Bahkan dia seorang nabi. Ya. Udah nabi, Pak. Makanya kan wahyu turun kepada Nabi Ayub. Ya. Begitu. Dan sebelumnya Allah ambil hartanya Nabi Ayub. Ya. Bahkan diriwayatkan bapak-bapak Nabi Ayub itu punya pertanian yang sangat subur, pertanian gandum, pokoknya banyak sekali. Ya, berlembah-lembah, bukan berhektar-hektar, berlembah-lembah. Anak-anaknya soleh-soleh semua. Allah wafatkan.
Kalau saya nggak salah, anaknya ada 8 apa 11 gitu. Allah wafatkan dalam satu waktu semua. Ya, Masya Allah. Ini subhanallah. Jadi ketika misalkan kita tertimpa penyakit, ingat Nabi Ayub. Ketika kita tertimpa musibah dalam masalah harta, ingat Nabi Ayub. Ketika Allah ambil anak kita, ingat Nabi Ayub. Ya, kisah ini. Ya. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, ini kita ambil pelajaran, ada kisah lanjutannya nanti setelah pelajaran ini. Yang pertama kata Syekh, para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya. Yang kedua, keutamaan Nabi Ayub alaihi salam dalam kesabarannya terhadap apa yang ditimpakan Allah kepadanya. Sabar. Sabar itu tidak bertepi, bapak-bapak. Nggak ada batasnya. Makanya sebuah kesalahan, ya saya sabar Ustaz. Cuman kan sabar ada batasnya juga. Nah, sabar itu bapak-bapak ketahuilah, bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh, dia tidak ada batasnya. Yang ketiga, besar kecilnya cobaan tergantung dengan kuat dan tidaknya akidah seseorang atau keimanan seseorang. Semakin kuat imannya, maka cobaannya akan semakin besar. Wah, berarti Ustadz kita imannya yang tipis-tipis aja lah. Biar cobaannya juga tipis-tipis. Ya jangan juga bapak-bapak ya. Lalu yang kelima, yang keempat, buah kesabaran adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang qanaah adalah orang-orang yang bahagia. Ya, kemarin saya dapat quotes bapak-bapak bagus sekali. Binatang buas itu ya menjadi buas ketika dia lapar. Ketika lapar binatang buas malah makin buas. Ya kan? Tetapi manusia akan menjadi buas, bahkan lebih buas lagi ketika dia tidak pernah merasa kenyang. Nggak pernah merasa cukup. Maka bapak-bapak rahimakumullah, latihlah kita ini dengan qanaah. Qanaah itu merasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Makanya di antara kunci agar kita senantiasa bisa qanaah, setiap kita dapat rezeki jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah. Habis dapat serangan fajar bilang enggak ya, jangan Pak ya. Jangan diterima, nggak boleh ya. Tolak. Lalu yang kelima, bapak-bapak rahimakumullah, Nabi Ayub adalah sosok yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beliau ini terlihat sekali mengagungkan Allah, membayarkan kafarat untuk orang-orang yang sedang berselisih dan menyebut nama Allah. Dia bisa jadi bapak-bapak ada orang bertengkar, lalu bersumpah, demi Allah saya tuh enggak gini. Kalau dia bohong, dia harus bayar kafarat bapak-bapak. Ya, kafarat sumpah itu puasa 3 hari berturut turut. Ya, itu kafarat sumpah. Makanya jangan pernah suka mengucapkan sumpah, apalagi sumpahnya untuk membela diri, apalagi sudah ketahuan saya ini bohong, nggak usah sumpah, udah. Coba kamu sumpah, udah diem aja udah. Wah, bohong berarti ya. Nggak mau sumpah. Dan juga salah satu ketidakelokan bapak-bapak adalah bersumpah atas nama selain Allah. Atau orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Bersumpah cukup dengan Allah saja. Ya, begitu. Ya, sumpah saya sambar petir, nggak boleh. Sumpah saya miskin 7 turunan, nggak boleh. Kalau mau bersumpah maka ucapkan demi Allah, begitu. Ya. Lalu yang keenam, keutamaan istri Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa mendampinginya
Sebab seorang istri yang solihah adalah yang senantiasa mendampingi suami dalam suka dan duka. Masya Allah. Nah, ini proses bapak-bapak. Tidak mungkin kita ini ya memiliki pasangan yang tidak menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Itu adalah ketika kita awal-awal ingin menikah. Apakah kita sudah benar-benar memilih kriteria calon yang solehah, yang sudah serk buat kita agamanya atau nasabnya dan lain-lain, ya Pak ya. Maka kalau misalkan kita sudah salah pilih, maka jangan salahkan takdir, tapi salahkan diri kita sendiri. Dan juga bapak-bapak ya, apabila kita ini punya istri yang solehah, maka bersyukur. Udah cantik, solehah, wah makanya bersyukur sekali. Ya, kalau misalkan istri yang solehah, bapak-bapak, walaupun dia sudah tua, udah keriput, tapi dia sifatnya solehah, walaupun dia udah nggak cantik lagi, tapi wajahnya dia itu masih enak, sedap dipandang. Karena ketika misalkan kita pulang dari kerja gitu ya, istri solehah pasti udah tahu kewajibannya. Misalkan menyiapkan keperluan kita, ya melayani kita, mijitin segala macam gitu kan. Wah berarti Ustadz kalau misalkan istri kita udah jelek, nggak solehah, adab dunia dong. Ya enggak Pak ya. Ya itu berdoa, makanya kita jangan pernah lupakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu yang ketujuh, kuasa Allah dalam menghilangkan kesusahan dan menyembuhkan suatu penyakit. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah bapak-bapak. Ya. Apabila Allah berkehendak menyembuhkan suatu penyakit dalam sehari semalam, bisa saja. Banyak kasus di kedokteran, cancer atau kanker itu bisa sembuh dalam sehari semalam. Besok kontrol ya Bu ya, Pak ya. Oh iya, pas kontrol udah nggak ada kankernya. Udah nggak ada tumornya. Bahkan terkaget-kaget dokternya. Sering terjadi seperti itu. Wah Bapak kemarin apa? Itu anak saya kemarin sodako. Ngomong sama saya sodako. Sodakonya 2.000. Sodakonya sekian ya. Begitu. Kemana? Ya ke tempat-tempat yang berhak diniatkan untuk mencari kesembuhan. Bisa bapak-bapak. Atau kemarin ngapain Pak? Oh alhamdulillah Ustaz, dokter saya tahajud, saya minta sama Allah, saya baca Quran terus. Itu bisa menyebabkan kesembuhan. Dan ini bukan kisah yang fiktif lagi. Pernah. Bukan pernah, banyak. Iya kan? Pernah ngalamin Pak. Semalam langsung pagi langsung sembuh. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, makanya ketika Allah sudah berikan kita nikmat kesembuhan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Tunjukkan kebahagiaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah sambil senyum-senyum, sambil nangis-nangis, sambil sujud, nggak apa-apa. Ya, sodakoh dan lain-lain. Lalu yang kedelapan, barang siapa ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan barang siapa murka kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Nah bapak-bapak, di antara sebab kita mendapatkan ridho Allah adalah kita mendapatkan ridho kedua orang tua. Dan apabila kita mendapatkan murka Allah, ya jangan macam-macam bikin murka orang tua. Ya, begitu. Ya. Mau dapat ridho Allah, ya kita cari ridhonya orang tua. Tapi diperhatikan ridhonya itu di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan. Ya gitu, harus di atas ketaatan dan ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yang kesembilan, hendaknya seorang mencontoh dan meneladani kehidupan para nabi. Karena bapak-bapak, para nabi itu adalah sebaik-baik hamba. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan. Makanya kalau mau punya idola, ya jangan idolanya itu misalkan dari kalangan orang-orang yang tidak baik, entah itu artis, entah itu
ya atlet, CR7 ya gitu segala macam. Apalagi dia non muslim, jangan. Maka jadikanlah idola kita adalah Nabi Muhammad, orang-orang yang soleh. Lalu yang ke-10, sesungguhnya kebahagiaan diperoleh setelah adanya penderitaan. Benar Bapak-bapak. Ya. Dan datangnya kemudahan setelah adanya kesulitan. Dan ini janji Allah Bapak-bapak. Apabila kita ini mendapatkan musibah, mendapatkan kesukaran, pasti di situ akan ada kemudahan. Makanya Bapak-bapak, tugas seorang hamba itu pertama adalah dia beriman kepada Allah. Ketika dia dapat musibah nih, dia beriman tetap sama Allah. Lalu ingatlah dosa-dosa dia. Dulu saya punya dosa ini. Ini Allah sedang mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan dengan sebab musibah ini Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lalu apa? Kita perbanyak istighfar. Kita memperbanyak taubat. Ketika kita dapat musibah, jangan ketika datang musibah, akhirnya agar kita keluar dari musibah tersebut melakukan apa-apa yang Allah murkai. Contoh, pelariannya kemana? Mabuk-mabukan, narkoba, atau mohon maaf ke mana? Ke diskotik ya, cari hiburan, atau dengerin musik dari pagi sampai malam ya. Atau misalkan ya banyaklah Bapak-bapak. Wah, Ustadz ngilangin stres. Kalau ngilangin stres itu Bapak-bapak dengan hal-hal yang sifatnya di atas ketakwaan. Seperti contoh banyak-banyak berzikir ya. Begitu. Dan Bapak-bapak, kita ini hidup di dunia sudah bukan hitungan belasan tahun, sudah puluhan tahun. Kita sudah banyak melihat bagaimana ya keajaiban yang Allah berikan ketika kita dapat musibah. Setiap ada kesukaran pasti di situ ada kemudahan. Bahkan Allah sebut kemudahan itu dua kali. Maka ketika Allah menampakkan kemudahan bagi kita, sekali lagi Bapak-bapak, jangan pelit untuk mengucapkan Alhamdulillah. Pokoknya jangan pelit untuk mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kisah yang berikutnya karena ini menyambung, kisah yang ke-21, kisah emas berjatuhan dari langit. Luar biasa Bapak-bapak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, suatu ketika Nabi Ayub sedang mandi, tadi Bapak-bapak, dengan air yang Allah perintahkan untuk dipakai mandi dan dipakai untuk minum, dalam keadaan beliau tidak memakai baju sehelai pun, tiba-tiba Allah datangkan sekelompok belalang emas berjatuhan dari langit. Allahu Akbar. Ya, lalu sama Nabi Ayub diraup itu belalang, dimasukin ke dalam kain. Ya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, bukankah aku telah memberimu kekayaan yang cukup sehingga engkau tidak membutuhkannya apa yang engkau lihat saat ini? Maka Ayub menjawab, benar ya Allah, tetapi demi keperkasaanmu, aku masih saja membutuhkan berkah darimu. Oleh karena itu Bapak-bapak, kalau misalkan ya kita ini ada peluang rizki, misalkan kita punya bisnis ya, omsetnya udah 1 miliar sebulan dengan cara yang halal, alhamdulillah. Lalu ada peluang bisnis lagi, peluangnya sama, keuntungannya sebulan 1 miliar dengan cara yang halal, boleh nggak? Boleh. Iya terus. Tapi ingat Bapak-bapak, jangan sampai kita dilalaikan. Sholat tetap dijaga, zakat tetap dibayar, sodako tetap dibayar sodako. Perhatikan kerabat, tetangga, segala macam. Karena Bapak-bapak rahimakumullah, orang-orang yang Allah limpahkan rezeki baginya, kalau dia mau berpikir, itu ada hak orang lain. Entah itu dari kerabatnya, entah itu dari tetangganya, entah itu dari orang-orang yang ketika dia lihat, mohon maaf nih Bapak-bapak ya, pernah kan kita lagi di jalan nih, hatinya tergerak untuk ngasih. Pernah nggak?
Pernah dong, masa nggak pernah? Pak Jumaidi pernah kan? Walaupun kita nggak punya kemampuan, misalkan ya Allah kasihan banget itu ya. Kalau ada uang saya mau kasih nih, kasihan. Nah itulah bapak-bapak tanda dari Allah. Kalau ada kejadian seperti itu segera, selama kita masih punya kelapangan, ya begitu. Karena bapak-bapak sifat ini harus diasah. Orang-orang yang dermawan itu yang bapak-bapak suka lihat mungkin ya di sekeliling kita, itu bukan prosesnya sehari dua hari, tidak. Itu dia ada prosesnya lama, itu prosesnya dia melatih dirinya. Bagaimana dia udah capek nyari duit kan ya. Kan kasarnya mikirnya gitu, saya yang cari duit. Ya kan, ngasih orang. Ya kan. Ini latihan bapak-bapak. Mungkin awalnya dia berjuang ngasih 50.000, 50.000, 50.000. Pernah nggak bapak-bapak habis memberi sesuatu kepada seseorang, Allah pancarkan kebahagiaan? Rasa bahagia pernah? Pernah. Itu di dunia bapak-bapak. Gimana nanti di akhirat? Dan di antara kata para ulama, tanda-tanda amal soleh kita diterima, sodakoh kita diterima, infak kita diterima, ketika kita berinfak, ketika kita bersodakoh, itu kita ada rasa bahagia. Berarti Ustaz, kalau kita sedih gimana? Ya berarti niatnya harus diperhatikan lagi, ya. Maka bapak-bapak kalau habis bantu orang terus ada rasa bahagia di dalam hati, itu tanda bahwa amal kita diterima. Salah satu tandanya, ya. Nah, kita ambil pelajaran bapak-bapak. Di sini Syekh boleh mengatakan ya, boleh mandi dalam keadaan tidak memakai baju sehelai pun, atau mandi bareng sama istri. Mandi bareng sama istri itu sunnah, apa ya? Anak-anak kunci di kamar. ya gitu ya. Boleh, ini diantara sunnah Pak, bapak-bapak. Makanya ya kan ini sunnah Pak ya. Boleh mandi bareng sama istri ya. Yang kedua, diperbolehkan memperbanyak atau mencari harta yang banyak dengan cara halal dan benar dan mensyukurinya. Cara mensyukuri harta yang banyak gimana, Pak? Sedekah, bayar zakat. Terus jangan pernah ada rasa sombong. Korun itu bapak-bapak tadinya orang nggak mampu. Ya. Allah coba dia dengan kekayaan. Ketika Allah kasih dia kekayaan, dia bilang apa? Ini itu sebab hasil jerih payah saya. Tapi bapak-bapak ketika misalkan, mohon maaf nih bapak-bapak ya, misalkan Pak Ridwan nih, Allah kasih rezeki ganti motor NMAX baru. Amin ya Allah. Rodanya 3 apa 4 Pak? 4. Allah kasih motor baru, Allah kasih mobil baru. Ketika ada orang ketemu, Masya Allah Pak Ridwan, mobil baru nih. Ucapkan apa? Alhamdulillah Pak, ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang, wih mobil baru. Oh iya dong. Senggol dong. Disenggol beneran pakai motor. Jangan begitu bapak-bapak rahimakumullah. Jangan. Tapi sandarkan semuanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Begitu juga dengan ilmu agama, ya. Dengan kita punya ilmu, ngaji begini, dapat ilmu kan. Ketika kita bisa amalkan, jangan lupa untuk memuji Allah. Sandarkan semua ilmu ini dari siapa? Dari Allah. Karena bapak-bapak, dengan cara seperti itu kita bisa melawan rasa sombong dan ujub. Bahaya, ya, kalau udah sombong dan ujub. Keutamaan orang kaya yang banyak bersyukur. Bapak-bapak kalau mau milih jadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Kaya bersyukur. Udah pasti Pak. Iya enggak? Jadilah orang kaya yang bersyukur. Ya, walaupun kenyataannya harus banyak bersabar. Bapak-bapak kalau misalkan ada orang kaya bersyukur, ini pendapat yang saya ambil ya. Saya rasa dia walaupun masuk surganya belakangan, dia nanti dapat derajatnya tinggi. Kenapa? Pertama gini Pak,
Orang miskin bisa saja dia tertahan untuk berbuat maksiat karena nggak ada hartanya. Tapi ketika ada orang Allah bukakan pintu dunia sebesar-besarnya, tapi dia bisa menjaga dirinya ya dari berbuat kemaksiatan dengan harta tersebut, mana kiranya yang lebih dahsyat derajatnya? Orang kaya. Ya. Gitu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, kita semua di sini orang kaya, Pak ya. Ginjal nih satu berapa? Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Nggak ada yang miskin, cukup. Insya Allah. Makanya orang yang paling kaya itu sebenarnya adalah orang yang senantiasa merasa cukup. Tenang hidupnya. Nah, teman saya tadi pagi bikin status. Ya. Hafizahullah Ta'ala. Beliau bilang begini. Ya, bangun sebelum subuh terus menghirup udara segar tanpa ada utang. Itulah hidup yang bahagia atau dia gitu. Ya bener. Hidup bangun sebelum subuh, ya kan? Dia bisa tahajud mungkin, ya kita husnudzon aja beliau tahajud. Terus beliau bisa sholat sunnah sebelum fajar, terus beliau ke masjid, ya kan ya? Menghirup udara segar dan nggak punya hutang itu bahagia. Betul Bapak-bapak. Karena hutang itu memang mendatangkan kepayahan yang sangat. Bahagia tanpa syarat itu. Ya Pak ya. Makanya jangan sampai kita ini bermudah-mudahan untuk punya hutang. Apalagi nih Mas Cahyo bentar lagi mau nikah. Jangan sampai. Ini nasihat dari orang yang udah nikah. Alhamdulillah enggak pernah. Iya. Jangan pokoknya karena nanti bisa berubah Mas Cahyo. Entah itu dari istri, entah dari keluarga istri, bisa jadi. Ya. Tapi ya Bapak-bapak rahimakumullah, berhutang itu bukan suatu aib, tidak. Selama dia itu memang benar-benar sangat membutuhkan. Dia karena para sahabat juga dulu berhutang. Ada yang berhutang dengan niat mengembalikan, ya. Yang tercela adalah berhutang dengan niat nggak balikin. Nah, ini yang bahaya. Lalu yang kelima, diperbolehkan menyebut harta yang didapat seperti dalam peristiwa ini sebagai berkah. Makanya bilang, Alhamdulillah Pak, ini berkah dari Allah. Masya Allah, ini berkah dari Allah. Boleh. Yang penting kita tahu belinya dari uang yang halal. Ya. Dan nggak utang. Amin ya Allah. Yang keenam, diperbolehkan menikmati keindahan atau hiasan atau lukisan yang berwujud makhluk bernyawa bila hanya sebagian. Maksudnya nggak ada kepalanya. Kalau patung ada kepalanya nggak boleh. Lukisan ada kepalanya nggak boleh. Adapun yang dilarang adalah hiasan yang berwujud utuh atau lengkap dari makhluk yang bernyawa tersebut. Nah makanya bapak-bapak, inti dari gambar, inti dari patung, inti dari gambar itu adalah kepalanya. Makanya bapak-bapak kalau majang foto di rumah hati-hati. Lebih baik ditaruh di album saja, nggak usah dipajang. Karena itu ngundang. Pertama ngundang bukan ngundang jin lagi Pak, ngundang sihir, media bisa itu. Media sihir bisa, ya. Begitu. Makanya bapak-bapak kalau bisa ya tidak usah majang foto di rumah. Kalau ada copot, taruh di album. Albumnya taruh di lemari, ya. Begitu. Dan juga bapak-bapak, foto itu bisa berakibat menimbulkan kesedihan. Misalkan, mohon maaf bapak-bapak, ada orang yang kita sayangi qadarullah meninggal. Ketika kita lihat fotonya lagi, kita jadi sedih lagi, nggak move on jadinya kan, begitu. Maka lebih baik ya kalau mau ya disimpan aja. Misalkan kita foto nih di handphone, ya disimpan di folder saja, udah cukup lah, ya begitu. Tidak perlu dipajang, karena ini adalah ancaman datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi tempat setan bersinggah, jin, bukan jin baik ya Pak ya. Jin jelek, jin buruk, nggak bagus ya. Begitu. Ini saja Bapak-bapak rahimakumullah, semoga bermanfaat ya. Apa yang kita pelajari pada malam hari ini, semoga ya ilmu yang kita pelajari ini bisa kita amalkan
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.